Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita merasakan betapa sebuah wabah yang sedang mencekik kebebasan kita, mencekik cara berpikir kita, bahkan mencekik tatanan sosial yang selama ini tidak terganggu seperti ini. Pada kesempatan ini, saya tidak akan mengupas tentang virus COVID-19-nya, tapi ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan, yaitu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini pernah terjadi sebuah berita hoax yang amat sangat dahsyat. Kejadian ini terjadi pada tahun 1995, beberapa jam pasca terjadinya gempa. 95, Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, dan negeri-negeri sekitar ini digoncang oleh gempa yang berkekuatan 7, sekian skala Richter. Malamnya, namun pada siangnya menjelang zuhur, terjadi sebuah informasi hoax yang sangat-sangat dahsyat. Dan saat itu saya berusia sekitar 16 tahun dan kebetulan berada di sumber hoax itu. Saya melihat sendiri beberapa orang berteriak menyampaikan kata-kata itu, di mana ada banjir bah yang akan merendam, yang menghantam dan akan menenggelamkan Kerinci. Begitu berita itu menyebar, saya pun pulang ke belakang menuju Kota Sungai Penuh dari Semurut. Saya melihat begitu cepat reaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tua, muda, kecil, besar, yang sakit, yang sehat, laki-laki, perempuan, semuanya berangkat berbondong-bondong menuju bukit, menuju dataran tinggi. Mereka membawa perbekalan, ada yang berlari dalam kondisi tubuh terbuka aurat, ada laki-laki, macam-macam kejadian waktu itu. Memalukan, bahkan memilukan. Dan itu terjadi begitu dahsyat. Dan saya terus menapaki jalan dari Sungai Penuh dari Semurut ke Sungai Penuh dengan menggunakan sepeda pada tahun itu. Sesampai di Sungai Penuh, dan begitu sorenya datang, malamnya datang, barulah seluruh masyarakat ini menyadari ternyata banjir yang diisukan itu nol sama sekali. Tidak ada terjadi itu sama sekali. Itu betul-betul berita bohong. Tetapi dampaknya begitu dahsyat. Saya perih melihat waktu itu orang tua bangka yang sudah sakit parah harus merangkak-rangkak ikut barisan orang berlari menuju perbukitan. Dan itu hampir semua orang tanpa sadar tertelan informasi hoax itu. Demikian hoax itu merusak pemikiran kita. Apa hubungannya dengan saat ini? Saat ini kita juga dalam kondisi dilanda sebuah musibah, sebuah bencana, di mana kita mendengar sama-sama bagaimana virus COVID-19 ini, atau yang kita kenal dengan virus corona ini, yang sedang mewabah, dan ini menjadi musibah dunia. Kalau dari beberapa ahli medis menjelaskan, corona ini dia tidak terlalu mematikan, dan dia bakal menjadi penyakit kalau masuk ke dalam rongga mulut. Sepanjang dia hanya menempel di kulit tangan, di kulit kaki, itu tidak ada masalah. Corona ini tidak terlalu berbahaya, dan saya tidak terlalu mengkhawatirkan ini. Yang lebih saya khawatirkan adalah gejala yang timbul di tengah masyarakat akibat ketakutan dan keresahan ini. Sehingga jangan-jangan ini akan membunuh akal sehat kita, sehingga nanti kita akan begitu mudah diracuni dan dirasuki oleh berita-berita hoax yang menyesatkan. Kemarin
ketika satu orang terdeteksi positif corona, ternyata di sela-sela ini begitu banyak berita hoax yang berkembang, yang menyesatkan. Akhirnya ada banyak korban-korban yang tidak jelas terjadi hanya berita-berita ini. Karenanya saya sarankan, hindari menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan yang kita tidak tahu alasannya. Demikian juga rekan-rekan para awak media, silahkan publikasikan ini, tapi betul-betul dengan data yang akurat, dengan sumber yang jelas dan tepat, agar apa yang kita publikasikan ke tengah masyarakat tidak menjadi berita hoax yang pada saatnya, pada waktunya akan menyesatkan pemikiran. Ya iya, kalau itu berkembang menjadi sebuah pemikiran biasa, kalau menjadi emosi dan itu menyebar kemana-mana, itu berbahaya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, coronanya tidak terlalu berbahaya. Yang bahaya adalah penyebarannya. Artinya apa? Virus corona tingkat mematikan cuma hanya sekitar maksimal 10% tingkat mematikan. Artinya dari 100 orang terjangkit, paling 10 orang yang meninggal dunia. Itu virusnya. Yang menjadi masalah adalah pola corona ini menyebar. Pola corona ini menjangkit dalam waktu yang singkat, di mana virus ini bisa menebar dalam waktu singkat dan semua orang bisa terkena dalam waktu dekat. Jadi ketika orang banyak sakit dalam satu waktu, di sini jadi masalah. Masalahnya apa? Kesediaan rumah sakit, kesediaan obat, alat medis dan tenaga medis menjadi sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Karenanya tugas kita bukan menakuti diri dengan coronanya, tapi kita waspada ketika gejala ini menyentuh kita. Karenanya cara mengantisipasinya adalah rajin-rajin memakai maskernya, menutup mulut, mencuci tangan, membersihkan badan, dan menghindari hal-hal yang kira-kira orang-orang yang sudah terjangkit itu. Sekali lagi saya mengatakan, yang berbahaya bukan coronanya, tetapi pola penyebarannya. Namun jauh lebih bahaya lagi ketika ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan berita-berita hoax, menfitnah, mengucilkan, bahkan mengancam kehidupan orang lain. Mari semua kita sama-sama hati-hati, sama-sama kita jaga bahwa negeri kita ini adalah negeri yang indah, kita jaga keindahannya. Negeri kita negeri beradat, kita jaga adatnya. Negeri kita adalah negeri yang punya tata krama. Mari kita tetap hidup seperti biasa dengan tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini. Sesungguhnya ketenangan itu tidak datang dari orang lain, tapi datang dari cara kita memandang hidup itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.